Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Sebelum mulai, Bapak absen dulu ya. Ya. Siapa yang sudah masuk? Gilang. Gilang, berarti cuma satu orang yang tidak masuk ya? Daripada Bapak panggil satu-satu. Aman. Kemudian sebelum mulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Billahi rabban wa bi-islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang Rasul Ulul Azmi. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang Rasul, Nabi dan Rasul. Ada jumlahnya ada berapa kemarin? Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada berapa? Berapa? 25. Sudah lupa lagi. 25. Nah, Rasul Ulul Azmi itu ya dari 25 tadi itu ada 5 yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Apa artinya itu? Ulul itu adalah artinya yaitu mempunyai. Azmi itu adalah tekad yang luar biasa. Jadi kalau ada Rasul Ulul Azmi berarti seorang Rasul yang mempunyai tekad yang luar biasa dalam menyebarkan agama Islam. Ya. Nah, jadi sebelum memasuki materi lebih lanjut, kita bagi kelompok ya. Karena ini sudah seperti ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini cuma 2 orang. Siapa ini? Ayo, masuk sana. Masuk kelompoknya Zahra dengan Aurel. Nah, jadi di sini kelompok 1 3 orang, kelompok 2 4 orang, kelompok 3 orang. Nah, jadi kembali ke materi, Rasul Ulul Azmi itu ada 5. Yang pertama siapa? Yang tahu? Muhammad termasuk. Siapa lagi? Isa. Siapa lagi? Ada 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ya. Jadi kelompok ini yang di sini coba kita pelajari bagaimana kisahnya tentang Nabi Nuh. Di sini bagaimana kisah singkatnya. Jadi nggak usah panjang-panjang. Kisahnya Nabi Ibrahim, Nuh, Ibrahim. Yang di sini adalah kisahnya Nabi Musa. Jadi kamu cari di buku tentang itu. Ya, bagaimana? Sudah diskusinya? Sudah. Nah, kalau sudah saatnya kalian sekarang maju ke tempat, tampil salah seorang dari kalian untuk membacakan kisah daripada para Rasul Ulul Azmi. Sekarang kelompok pertama dulu, maju. Siapa yang maju? Jadi Nabi Nuh ini termasuk salah satu daripada Rasul Ulul Azmi. Kenapa disebut Ulul Azmi? Panggilan itu karena Nabi dan Rasul tersebut yaitu dalam melaksanakan tugasnya banyak sekali rintangan. Seperti yang dibacakan Ustaz tadi, Nabi Nuh ini umurnya itu 950 tahun. Dalam jangka 950 tahun itu 500 tahunnya untuk berdakwah. Tapi apa yang terjadi? Hanya sekitar 83 orang yang mau taat kepada Allah. Nah, banyak yang ingkar sehingga
Nabi Nuh berdoa, ya Allah bagaimana ini? Karena sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, tapi hanya mendapatkan 83 orang. Artinya Allah mewahyukan atau memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat apa? Bahtera. Bahtera itu adalah kapal. Buatnya di mana? Buatnya itu di gunung, di hutan. Nah, telah jadi orang-orang yang tidak mengakui Allah, apa yang mereka heran. Nuh, kamu itu gila ya? Kenapa bikin kapal di gunung? Kalau bikin kapal kan di laut, ini di gunung. Tetapi Nabi Nuh tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan mereka, tetap menjalankan perintah Allah hingga pada saatnya hari-harinya apa? Tiba-tiba langit mendung dan hujan deras sehingga lama-kelamaan itu air meninggi. Nabi Nuh segera memerintahkan sahabatnya, umat yang mau taat kepada Allah untuk masuk ke dalam kapal disertai dengan membawa binatang secara berpasang-pasang. Ada gajah betina, ada jantan, ada kambing betina, ada kambing jantan, dipasang-pasangkan. Nah, hingga itu air sudah mencapai kapal dan akhirnya air semakin naik, akhirnya Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah melalui kapal tadi. Tetapi dalam perjalanan naik kapal itu dia melihat anaknya bernama Kan'an. Kan'an itu naik gunung terus. Dipanggillah sama Nabi Nuh, "Hei Kan'an, ikut bapak saja supaya selamat." Apa jawabnya Kan'an? Kan'an bilang, "Tidak bapak, saya ingin naik ke puncak gunung. Kalau di puncak gunung pasti saya selamat." Tapi karena itu berupa azab dari Allah, senaik setinggi apapun tetap diikuti oleh air banjir itu. Akhirnya Kan'an pun meninggal dunia. Dalam menjalankan dakwahnya ini Nabi Ibrahim banyak sekali tantangan juga, makanya disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Nabi Ibrahim hidup pada masa Raja Namrud. Pada Raja Namrud ini mempunyai banyak sekali sembahan itu berhala. Nah, kemudian ayahnya Nabi Ibrahim bernama Azar, ini pembuat berhala. Sehingga suatu saat, "Hei Ibrahim, kamu jual ini berhala ini." Nabi Ibrahim menjual berhala ini, pergi, ya. Kemudian pas pulangnya masih tersisa satu. Akhirnya sama Ibrahim, cantik sekali. Akhirnya Nabi Ibrahim mandi. Kemudian ini berhala ini dikasih mandi juga. Akhirnya berhalanya hanyut. Pas pulangnya, "Ibrahim, mana berhalanya yang sisa satu?" "Ya bapak, berhalanya tadi saya kasih mandi, tetapi malah hilang." Bapaknya bilang, "Ibrahim, kamu ini bagaimana? Itu berhala tidak bisa berenang, bagaimana kamu kasih mandi?" Dia hanyut. Akhirnya Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, "Ya bapakku, bapak kan tahu kalau berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbicara, tidak bisa menyelamatkan diri, tidak bisa berenang. Tapi kenapa bapak sembah sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa?" Akhirnya bapaknya "Kamu tuh Ibrahim sudah dikasih makan tiap hari, malah membantah sama orang." Nah itu dari akhirnya Nabi Ibrahim pada suatu saat Raja Namrud dengan orang-orang itu bepergian ke hutan. Menurut kisah itu sedang berburu, sehingga ruangan itu berhala-berhala itu ada di ruangan besar. Dari kapal itu semua berhala itu dipotong lehernya, dipenggal lehernya. Dilihat ada berhala yang paling besar itu ditaruh di dalam lehernya, berhala yang paling besar. Jadi disisakan satu. Hingga pada suatu saat Raja Namrud pulang, dilapori sama warga, "Ya Raja, berhalanya kita hancur semua." "Siapakah yang melakukan ini?" Paling ini Ibrahim ini. Ibrahim itu adalah salah satu penentang berhala kita, sesembahan kita. Akhirnya dipanggillah Ibrahim sama Raja Namrud. Ditanya begini. Akhirnya Ibrahim berkata, "Ya Raja Namrud, tanya sama berhala yang paling besar itu kan yang memegang atau yang di lehernya ada kapal." Akhirnya Raja Namrud bilang, "Ya Ibrahim, itu berhala itu tidak bisa berjalan, bagaimana mau memegang berhala-berhala yang lain?" Nabi Ibrahim bicara, "Ya Raja Namrud, itu berhala tidak bisa berbuat apa-apa seperti yang Raja bilang. Tapi kenapa Raja sembah?" Namanya Raja Namrud ini adalah seorang raja, dia tidak mau mendengarkan logika yang disampaikan oleh
Nabi Ibrahim. Kamu pokoknya tidak benar. Langsung prajurit bawa ke lapangan, bakar Nabi Ibrahim. Artinya di lapangan yang besar, bawa kayu bakar yang banyak, Nabi Ibrahim dibakar di situ. Tapi apa yang terjadi? Allah berfirman kepada api, ya api, jadilah kamu dingin. Nah, akhirnya api yang mempunyai sifat membakar, tetapi tidak bisa membakar Nabi Ibrahim. Hingga apinya padam, orang-orang kaget, loh, kok Ibrahim masih hidup? Itu ya, sebagai kisah daripada kisah Nabi Ibrahim. Nabi Musa itu hidup pada masa Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu pernah bermimpi. Dalam mimpinya itu dia melihat istananya terbakar. Akhirnya dia tanya pada tukang sihir. Pada masa Nabi Musa itu yang paling hebat itu tukang sihir. Coba saya ditanya, bagaimana kisahnya ini? Saya bermimpi, tukang ramal tukang sihir. Bagaimana saya bermimpi seperti ini? Akhirnya tukang ramal tukang sihir itu bilang begini. Ya Raja Fir'aun, ketahuilah bahwa nanti ada seorang anak dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan. Akhirnya Raja Fir'aun mengeluarkan perintah, prajurit, berputar memang kamu cari orang tua ibu-ibu dari Bani Israel, siapa yang hamil kamu catat. Nanti kalau lahir kamu lihat, kalau laki-laki bunuh, kalau perempuan biarkan saja. Itu gara-gara tidak mau kerajaannya atau kekuasaannya dihancurkan. Akhirnya ibu Musa itu pas waktu hamil dia langsung pergi ke hutan. Pas lahir Musa, nah itu ditaruh di keranjang, ditaruh di sungai ini. Nah, kekuasaan Allah ternyata waktu itu istrinya Raja Fir'aun sedang berada di sungai. Pas di sungai dia menemukanlah bayi daripada Nabi Musa itu waktu masih kecil. Akhirnya karena dia ganteng, lucu, dia dibawa pulang. Raja Fir'aun melihat itu, mana itu bayi? Akan saya bunuh. Tapi dengan penuh dengan bujukan, akhirnya Raja Fir'aun mengizinkan istrinya itu bernama Asia. Nah, itu untuk menjadikan dia sebagai anak angkat. Singkat cerita, setelah besar, akhirnya merantau ketemu dengan Nabi Syuaib, akhirnya mendapatkan wahyu, dia akan menjadi nabi dan mendapatkan wahyu. Tugas pertama yaitu untuk berdakwah kepada Raja Fir'aun, mendatangi Raja Fir'aun. Ya Raja Fir'aun, sembahlah Allah dan begini. Akhirnya Raja Fir'aun tetap tidak mau menyembah Allah. Raja Fir'aun itu menganggap dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya dia bilang kepada Musa, Musa, kalau kamu benar-benar nabi, ini besok datang ke sini, lawan 100 tukang sihirku. Akhirnya pas hari ditentukan, tukang sihir itu sekitar 100 disiapkan oleh Raja Fir'aun. Nabi Musa cuma sendiri. Nah, kemudian dari 100 tukang sihir tadi melemparkan tali temali. Dan tali temali itu berubah menjadi apa? Ular. Nah, ini Nabi Musa ini walaupun seorang nabi tapi tetap sebagai manusia dia takut juga. Bagaimana ini? Banyak sekali ular. Ularnya itu berjalan mendekati Nabi Musa. Akhirnya Allah berfirman, ya Musa, lemparlah tongkat yang ada di tanganmu. Tongkatnya dilempar, berubah menjadi ular. Akhirnya 100 ular pada situ karena ularnya Nabi Musa lebih besar. Hingga akhirnya Nabi Musa dengan kaumnya itu dikejar sama pasukannya Raja Fir'aun berserta Raja Fir'aun, dikejar dengan mudah. Nabi Musa dengan umat yang beriman pergi sampai mana? Di depan Laut Merah. Di belakang ada pasukannya Raja Fir'aun, di depan ada laut. Ke depan mati, ke belakang mati. Aduh, bagaimana ini? Orang sudah gelisah, Bani Israel sudah gelisah. Akhirnya Allah berfirman, ya Nabi Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Laut itu dipukul dengan tongkat. Tiba-tiba lautnya terbelah menjadi sebuah jalan. Akhirnya Nabi Musa dengan umatnya melewati jembatan itu, jembatan yang ada di laut. Ini Raja Fir'aun ini melihat itu, dia ikut juga masuk karena melihat jalan dengan pasukannya. Ketika Nabi Musa sudah sampai di ujung,
Allah berfirman lagi, Musa, pukullah itu dengan tongkat lagi. Sementara Raja Fir'aun masih ada di tengah-tengah laut pasukannya. Kembali lagi menjadi laut seperti dia biasa. Akhirnya Raja Fir'aun meninggal di situ. Ya. Apa mukjizatnya Nabi Nuh? Mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa yang hanya dilakukan oleh Nabi. Jadi kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi. Apa tadi? Kelebihannya Nabi itu tadi apa? Dia bisa membuat kapal yang menyelamatkan dari banjir. Kalau Nabi Ibrahim, apa mukjizatnya? Apa mukjizatnya? Apa yang dilakukan Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim? Dibakar, tapi tidak apa-apa. Itulah mukjizatnya. Dibakar, tapi tidak terbakar. Nabi sama tadi? Nabi Musa apa? Tongkatnya bisa membelah laut menjadi jalan. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Kemudian yang keempat, Nabi Isa itu mukjizatnya yaitu dia bisa mengobati semua penyakit. Bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Bahkan Nabi Isa itu waktu masih kecil, kan tidak ada bapaknya. Ketika ditanya ibunya Maryam, siapa bapakmu? Maryam waktu itu sama Allah tidak boleh berbicara. Sudah berpuasa berbicara. Akhirnya sama Maryam ibunya itu cuma untuk anak. Maksudnya tanyalah pada anak. Orang bilang, bagaimana itu? Bayi baru lahir suruh bertanya. Akhirnya karena disuruh sama Maryam begitu terus bertanya, anak, kamu tahu ini siapa? Isa waktu masih kecil menjawab, saya Abdullah, saya hamba Allah. Jawabannya Isa sebetulnya. Jadi salah satu mukjizatnya yaitu bisa berbicara sewaktu masih kecil. Nah, kemudian yang kelima, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini Al-Quran itu termasuk salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad. Mukjizat yang lain, pada waktu perang tidak ada air. Itu Nabi Muhammad dari sela-sela jarinya ini mengeluarkan air untuk minum. Kemudian pernah suatu saat dalam perjalanan dengan sahabatnya sangat banyak, sehingga sama orang bertamu. Ini yang tuan rumah itu bingung. Oh ya Nabi, saya itu punya makanan. Ada apa itu? Kambing, daging kambing, tapi cuma sedikit. Tidak pakai itu saja. Nah, daging kambing itu ditaruh di sebuah nampan. Kalau kita nampan, ada tutupnya. Nah, tapi Nabi Muhammad ketika itu berdoa. Setelah berdoa mengambil sahabatnya satu-satu. Kalian boleh ngambil, tetapi tidak boleh melihat. Jadi mengambilnya dibuka menjadi satu ambil. Tidak boleh dibuka penutupnya. Satu datang ambil, satu datang ambil, satu datang ambil. Ternyata cukup semuanya. Jadi salah satu mukjizat itu barokahnya makanan. Makanan yang sedikit cukup untuk semuanya. Jadi sampai di sini pertemuan kita ya. Nanti berikutnya kita akan bertemu dalam materi padanan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Ulul Azmi. Jadi dari Bapak yang sampaikan ini bahwa kita bagaimana bisa belajar di rumah dengan baik, meneladani kisah-kisah daripada Rasul Ulul Azmi. Banyak kisah-kisah dari Rasul Ulul Azmi yang bisa kita buat pembelajaran. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.